Sekelompok mahasiswa pencinta misteri, Dina, Raka, Sarah, dan Anton, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah rumah tua yang terkenal angker. Rumah itu memiliki sejarah kelam. Dulunya, seorang ayah gila membunuh istri dan anaknya dalam ritual mengerikan, lalu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, siapapun yang memasuki rumah itu tidak pernah keluar dengan selamat. Awal yang menegangkan, mereka tiba di rumah saat matahari terbenam dan mulai menjelajah. Anton menemukan papan Ouija tua di ruang bawah tanah. Sere, yang suka hal-hal mistis, meyakinkan mereka untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah. Saat papan itu mulai bergerak sendiri, suasana menjadi tegang, api lilin tiba-tiba padam, dan angin kencang bertiup dari dalam rumah. Saat papan Ouija menunjukkan kata tetap di sini, Raka tiba-tiba muntah darah dan terdengar suara tertawa dari kegelapan. Dimensi kegelapan. Mereka mencoba pergi, tetapi pintu utama menghilang. Seolah mereka telah masuk ke dunia lain. Koridor rumah menjadi lebih panjang, dan jendela hanya menampilkan kegelapan pekat di dinding. Darah mulai mengalir membentuk simbol aneh. Dina melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan anak kecil dengan mata kosong memanggilnya. "Bantu aku," katanya sebelum tiba-tiba berubah menjadi makhluk mengerikan dan menghilang. Sarah menemukan buku kuno berisi mantra pemanggilan arwah. Di dalamnya tertulis bahwa rumah ini adalah portal menuju dimensi lain, di mana arwah-arwah tersesat mencari tubuh baru. Pengorbanan. Raka mulai berperilaku aneh. Ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Tubuhnya mulai membiru, dan ia berulang kali menatap cermin dengan senyum menyeramkan. "Dia sudah di sini," katanya saat mereka melihat ke dalam cermin. Bayangan mereka bergerak sendiri, menatap mereka dengan ekspresi penuh kebencian. Kemudian, satu persatu, bayangan itu keluar dari cermin, menyerang mereka. Anton mencoba membacakan mantra dalam buku itu, tapi tiba-tiba tubuhnya tertarik ke dalam bayangannya sendiri dan menghilang tanpa suara. Ritual terakhir. Dina dan Sarah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah menyelesaikan ritual yang gagal dilakukan sang ibu di masa lalu. Mereka harus mempersembahkan satu jiwa untuk menutup portal. Sere, yang sudah dirasuki oleh kekuatan gelap, menatap Dina dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ia menyerang Dina dengan pisau, tapi Dina berhasil menusuk Sere terlebih dahulu. Dengan nafas terakhirnya, Sere berbisik, "Kamu pikir ini akan menyelamatkanmu?" Akhir yang menghantui rumah mulai runtuh, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Dina berlari menuju pintu yang tiba-tiba muncul, dan saat ia melewatinya, semuanya menjadi gelap. Ia terbangun di kamarnya sendiri. Semua tampak normal, namun saat ia melihat ke cermin, refleksinya tidak mengikuti gerakannya. Lalu bayangan itu tersenyum dan berbisik, "Sekarang giliranmu." Layar menjadi hitam.